Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam Setiawan dengan NIM 210512141058. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penjadwalan proses HRN Hex Ratio Next. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pembimbing kami yaitu Bapak Agus Prihanto. Penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Sedangkan proses sendiri merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya atau unit pemilik sumber daya. Untuk tujuan dari penjadwalan ini adalah memulai dan juga memutuskan sebuah proses yang harus berjalan dan memutuskan kapan dan selama penjadwalan itu berjalan. Untuk algoritma penjadwalan, ada beberapa jenis algoritma penjadwalan yaitu non-preemptive dan juga preemptive. Untuk non-preemptive sendiri ada HRN, yaitu Hex Ratio Next, kemudian ada Vivo, kemudian ada SGF dan MFT. Untuk algoritma preemptive sendiri ada 4 juga. Yang pertama ada RR, kemudian ada SRTF, kemudian ada PS, dan yang terakhir ada GS. Apa itu penjadwalan HRN atau Hex Ratio Next? Berikut penjadwalan HRN pengertian. Definisi dari HRN atau Hex Ratio Next merupakan strategi penjadwalan non-preemptive dengan prioritas proses tidak hanya berdasarkan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat data pemproses, maka proses berjalan dengan selesai. Jadi untuk HRN ini, mungkin jika ada proses 1 masuk dengan waktu 0 milisecond, dan proses tersebut itu berjalan, kemudian proses dari proses 1 itu belum selesai, muncul lagi proses kedua dengan waktu tiba 0,5 milisecond misal. Jadi proses yang kedua ini tidak akan berjalan selagi proses yang satu ini selesai. Jadi menunggu giliran gitu. Kemudian untuk rumus dari HRN ini sendiri, rasio time sama dengan waiting time ditambah burst time dibagi burst time. Di sini waiting time kita lambangkan dengan RR, kemudian burst time kita lambangkan dengan BT, dan waiting time kita lambangkan WT. Jadi untuk rumus ini sendiri itu sangat bergantung ya dengan yang namanya burst time. Soalnya dibagi burst time gitu. Kemudian untuk kelebihan dan juga kekurangan HRN atau penjadwalan HRN ini. Ada beberapa kelebihan. Yang pertama adalah respon time cepat. Jadi untuk HRN ini respon yang dilakukan penjadwalan itu cepat, yang pasti. Terus kemudian untuk setiap proses akan mendapatkan layanan yang seimbang. Jadi antara proses 1, proses 2, proses 3 sampai proses selanjutnya itu memiliki layanan yang seimbang. Tidak sendiri-sendiri gitu. Kemudian yang ketiga adalah dapat mencegah starvation. Karena HRN sendiri bersifat dinamis. Jadi dengan sifat dinamis itu penjadwalan ini tidak bisa mencegah yang namanya starvation. Kemudian untuk kekurangan dari penjadwalan ini, HRN ini, yaitu terjadi overhead akibat scheduler atau penjadwalan harus mengetahui atau memperkirakan
service time, proses-proses yang akan dieksekusi. Jadi di balik kelebihan dari penjadwalan ini terdapat kekurangan yang namanya overhead akibat scheduler. Mungkin seperti itu. Oke, untuk penjadwalan HRN sendiri, mungkin sedikit saya jelaskan mengenai penghitungan penjadwalan HRN serta mekanismenya. Di sini sudah ada beberapa tabel, yaitu tabel proses dan juga tabel untuk mencari rasio. Untuk tabel proses sendiri, di kolom proses ada proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, dan juga proses 5. Kemudian ada AT, around time, atau waktu kedatangan, kemudian BT, first time, atau waktu yang dibutuhkan, kemudian ada ST, start time, atau waktu mulai proses itu, kemudian ada FT, atau finish time, adalah waktu selesai, dan juga RT, atau response time, adalah waktu respon. Dan untuk mencari FT sendiri, FT atau finish time itu adalah ST ditambah BT. ST itu start time dijumlahkan dengan burst time atau waktu yang dibutuhkan. Kemudian untuk mencari RT, RT di sini sama dengan FT dikurangi AT. FT di sini finish time dikurangi round time atau waktu kedatangan. Untuk jika proses P1 itu sudah selesai, maka kita tidak tahu nih, CPU bertanya mengenai siapa yang selanjutnya yang akan diproses. Di sini antara P2, P3, P4, dan juga P5. Nah, di sini untuk mencari rasio kan tidak tahu ya. Jadi harus melewati langkah untuk mencari rasio. Di sini mencari rasio ada P2, P3, P4, dan P5. Kenapa nggak pakai P1? Karena P1 sudah diproses terlebih dahulu. Dan untuk tabel rasio ada waktu tiba selama dan juga rasio penalti. Rasio penalti ini menggunakan rumus yang tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Oke. Baik, berikut contoh penjadwalan HRN sendiri. Untuk proses 1, kita berbicara proses 1 terlebih dahulu. Proses 1 terdapat AT 0, BT 5. Dan ini anggap ini kosong ya, teman-teman semuanya. Di sini sudah saya isi. Anggap di sini kosong. AT 5, BT 5. Yang pertama kali diproses adalah proses P1. Kenapa? Karena P1 waktu datangnya itu adalah 0. Jadi secara otomatis CPU akan mengerjakan P1 karena waktu kedatangannya yang paling awal. Di situ untuk ST sendiri ada 0, FT-nya 5, dan RT-nya 5. Nah, setelah P1 selesai diproses, maka CPU akan bertanya, yang didulukan yang mana nih? P2, P3, atau P4, dan juga P5. Nah, di sini kita harus mengetahui rasio penalti. Nah, rasio penalti ini dapat kita temukan dengan cara mencari rasio. Misal P2 ini adalah P2 untuk waktu tiba selama sendiri adalah 3. Nah, 3 di sini dari mana? 3 di sini dari 5 dikurangi 2. 5 dari P1 ini waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Jadi selisih FT dikurangi AT. Jadi ketemu 3. Untuk P3 ada 1, yaitu 5 dikurangi 4. Ya, 1 kan. Kemudian untuk P4 min 1, 5 dikurangi 6. Kemudian untuk P5 adalah 3, 5 dikurangi 8. Untuk rasio penalti sendiri 3 ditambah 12. 3 ditambah 12. 12 ini adalah ini BT atau burst time yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi 3 ditambah 12 dibagi 12 sama dengan 1,25.
Kemudian untuk P3 adalah 1 ditambah 14 bagi 14 sama dengan 1,07. Untuk P4 min 1 ditambah 2 sama dengan 0,5. Dan untuk P5 min 3 ditambah 6 bagi 6 sama dengan 0,5. Di sini sudah kita ketemu ya untuk rasio penalti. Nah, pemrosesan yang tertinggi itu adalah yang akan diproses selanjutnya. Dari antara 4 proses ini yang tertinggi adalah P2 untuk nilai 1,25. Jadi untuk P2 ini akan diproses terlebih dahulu. Dan maka dari itu P2 akan dimasukkan ke Gantt untuk diproses. Ini P2. Setelah P1 maka memproses untuk P2. Oke, kita kerjakan yang P2. Untuk ST sendiri 5 seperti ini ya. Untuk FT ini 17 dari mana? Kemudian untuk FT yang tadi ya sudah saya jelaskan cara mencari FT yaitu ST ditambah BT. Kemudian untuk mencari RT ini 15 ini FT dikurangi AT. FT di sini 17 dikurangi AT dikurangi 2. Jadi jawabannya 15. Oke, untuk P1, P2 sudah ya urutannya. Kemudian CPU bertanya lagi untuk pemrosesan yang P3, P4 atau P5. Jadi kita perlu tabel rasio kembali. Nah, di sini tabel rasio antara P3, P4 dan juga P5. Sama seperti tadi untuk caranya. Jadi kita harus menentukan rasio penalti terlebih dahulu. Jika yang terbanyak itu maka yang harus diproses terlebih dahulu. Kita cari yang P3 terlebih dahulu. Untuk proses P3 di sini 13 dari mana? Yaitu 13 dari 5. Maaf, untuk 13 sendiri dari 17 dikurangi 4. Kan kenapa nggak P1 lagi? Karena sudah ada P2 kan yang terakhir. Jadi 17 dikurangi min 4. Jadi untuk tiba lamanya ada 13. Begitupun juga dengan P4 ada 11. 17 dikurangi 6. Kenapa enggak 5? Karena waktu terakhir adalah 17. Finish terakhir adalah 17. Kemudian untuk P5 17 dikurangi 8 ada 6. Nah, sudah ketemu bebas lama maka kita menghitung rasio penalti. Rasio penalti di sini 13 ditambah 14. 13 ditambah waktu first time jadi 14 ini untuk P3 dibagi 14 sama dengan 1,92. Kemudian untuk P2 11 ditambah waktu first time P4 ada 2, maka 11 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 6,5. Dan juga untuk P5 6 ditambah 6, maaf ini salah, ini 5, harusnya 5. 6 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 2. Maaf ini 9 ini, harusnya 9. Jadi 9 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, setelah kita menentukan sudah ketemu nih rasionya. Jadi mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah ini P4 6,5. Karena rasio penalti tertinggi. Jadi untuk P4 dikerjakan setelah P2 selesai. Jadi di sini ya P4 kan. Setelah P2 maka dilanjut P4. Maka dari itu kita kerjakan yang P4 dulu. Setelah P1 selesai, P2 selesai, kemudian kita lanjut langsung ke P4. Kenapa nggak P3? Karena P4 lebih tinggi untuk rasio penalti. Untuk P4 untuk mencari ST 17 kan. Waktu terakhir kan 17. Jadi untuk waktu startnya dimulai dari 17. Kemudian untuk finish time 19 dan untuk response time yang tadi sudah saya jelaskan adalah 13. Nah, setelah proses 1, 2, 4 selesai, nah, yang ditanyakan lagi adalah masih ada P4 dan P5. Sama seperti tadi, kita buat tabel untuk P4 dan P5 untuk mencari rasio. Untuk P4, waktu tiba selamanya adalah 15. 15 di sini dari mana? Ya sama seperti tadi,
15 adalah 19 dikurangi 4. Kan waktu terakhir kan P4 ya. Jadi kita finish time-nya 19 dikurangi 4, jadi waktu tiba lamanya ada 15. Kemudian untuk P5 adalah 11 dari mana? 11 yaitu 19 dikurangi 8. Jadi jawabannya 11. Untuk mencari rasio penalti sama 15 ditambah burst time dari P4 sendiri ada 2. Ini 2. Jadi 15 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 2,07, dan yang terakhir adalah 11 ditambah 6. 11 di sini burst time terakhir tiba selama maksudnya, ditambah burst time dari P5 sama dengan 2,83. Nah, antara ini dan antara P4 dan P5, yang tertinggi yang mana? Yang tertinggi adalah P5. Maka dari itu yang diproses terlebih dahulu adalah P5. Nah, P5 di sini akan diproses terlebih dahulu setelah P4. Untuk P5 sendiri, maka dari itu kita kerjakan yang P5. Jadi setelah P1, P2, P4, maka itu P5. P5 di sini untuk start time-nya adalah 19, karena finish time-nya 19 terakhir. Kemudian untuk FT-nya 24. Kemudian untuk RT-nya 16. Nah, secara otomatis kan sisa satu proses nih, yaitu P3. Maka dari itu secara otomatis setelah proses P5 selesai, maka P3 akan diproses. Nah, di sini P3. Sama seperti tadi untuk P3 akan diproses. Nah, jadi untuk hasil ARN ini, HRN seperti tabel berikut yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk gencat adalah P1 yang akan diproses terlebih dahulu. Jika proses P1 sudah selesai, maka lanjut ke P2, kemudian lanjut ke P4, lanjut ke P5, dan yang terakhir adalah P3. Dan untuk waktu untuk penjadwalan ini selesai di angka P3, di pemrosesan P3. Oke, di sini kita berbicara mengenai contoh implementasi dari penjadwalan ini, khususnya HRN ini ya. Jadi di sini saya mengambil contoh, setiap pelanggan memiliki permasalahan yang berbeda pada kendaraannya, sehingga banyak pelanggan yang ingin didahulukan. Maka dari itu, algoritma penjadwalan HRN bisa digunakan pada perusahaan bengkel tersebut dengan menanyakan keluhan terlebih dahulu dan menghitung perkiraan waktu yang dibutuhkan, sehingga layanan yang akan dikerjakan terlebih dahulu dengan prioritas tinggi. Sudah selesai nih, terima kasih. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.